Halo teman-teman Derkar Vlog, apa kabar? Gue doain kalian semua pasti sehat sekeluarga. Hari ini, salah satu yang kalian tunggu-tunggu, yaitu untuk gue nge-review sebuah Pajero Sport terbaru dengan varian Dakar Ultimate 4x4. Kira-kira seperti apa menurut gue tentang SUV dari Mitsubishi ini? Saksikan ya. Jadi Pajero Sport terbaru ini udah hadir sejak awal tahun 2021. Emang kalau misalnya di luar sana seperti misalnya di Thailand udah keluar dari sekitar 2 tahun yang lalu, tapi memang Indonesia ditambah dengan kondisi pandemi ini akhirnya baru keluar di beberapa bulan yang lalu. Memang sampai sekarang ini pastinya udah banyak yang tahu secara spesifikasinya seperti apa SUV Mitsubishi terbaru ini, dan bahkan atau enggak udah mencoba langsung ya, karena sekarang pun udah banyak beredar di jalanan. Jadi mungkin gue akan membahas seperti biasa beberapa hal lain yang mungkin dirasa bisa menjadi lebih menarik untuk teman-teman simak. Tapi kita sebelumnya nge-refresh sedikit ya. Ada apa aja yang baru di Pajero Sport? Facelift dari Pajero Sport generasi kedua hadir di Indonesia pada awal tahun 2021. Ia memiliki 6 varian, seperti yang termurah, seperti yang saya miliki, yaitu Exit 4x2. Hingga varian yang cocok untuk penonton setia Derkar Vlog seperti Dakar Ultimate 4x4 ini. Untuk desain eksterior, kini semakin mirip dengan para sepupunya. Walaupun, menurut saya yang paling ganteng tetap pada Mitsubishi Triton. Sementara untuk interiornya, yang paling terasa berbeda yaitu penggunaan klaster instrumen full LCD ukuran 8 inch. Serta beragam fitur safety aktif lainnya seperti forward collision mitigation system, adaptive cruise control, dan lain-lain. Dan transmisi otomatisnya tetap mempertahankan 8 speed seperti sebelumnya. Oh iya, tapi ini hanya untuk varian Dakar ya. Kemudian berlanjut ke sistem 4WD. Ia tetap menggunakan transfer case yang bernama Super Select 4WD 2 dan dibantu dengan fitur off-road mode yang sangat memudahkan kita semua. Nggak perlu pusing deh saat menemui medan off-road. Nah, barusan kita udah lihat penyegarannya apa aja di Pajero Sport. Sekarang yang akan gue bahas ada 5 hal. Yang pertama yaitu tips memilih varian. Sebenarnya ini berlaku nggak cuma di Pajero Sport, tapi juga di mobil-mobil lainnya. Biasanya di Indonesia itu orang milih variannya itu langsung ambil yang paling tingginya. Entah karena faktor ngejar prestisnya ya atau gengsinya, entah ngejar karena nanggung harganya ya selisih segitu ya nggak apa-apa lah, mending ambil yang paling mahal. Tapi masih banyak juga sebenarnya yang berusaha milih varian itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi itu menjadi satu hal yang menurut gua sangat bijak, dimana ya kalau misalnya kita rasa kita nggak butuh ambil varian yang paling tinggi, ngapain juga kita ambil? Siapa tahu dengan selisih uangnya itu yang sekitar mungkin puluhan atau bisa jadi ratusan juta, ya emang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya. Dan ini nggak pernah bosan gue sampaikan mengenai milih varian. Di Pajero Sport itu variannya dari mulai yang GLX sampai yang paling tingginya yaitu yang di belakang gue, Dakar Ultimate yang 4x4. Contoh buat kita memilih varian kira-kira perlu apa enggak, misalnya kita lihat dari beberapa fiturnya yang ada. Contoh, untuk mesin. Mesin kalau udah yang kayak Dakar gini pakai mesin yang 4N15, 181 PS. Kira-kira kita butuh nggak mesin sebesar itu tenaganya? Karena banyak juga yang pemakaiannya harian itu sekedar istilahnya pelan-pelan aja, jadi tenaga 181 PS-nya itu menjadi sedikit mubazir karena jarang kepake sampai segitunya. Ambil contoh lagi misalnya sunroof. Apakah kita benar-benar butuh sunroof? Ada orang yang, oh iya biar ngerokoknya enak. Padahal kayaknya pakai jendela samping itu bisa lebih enak lagi ya, dan lebih praktis lagi. Dan kalau di satu sisi kita pakai sunroof untuk kayak keluar dari sunroof itu, takutnya malah dibilang norak ya kalau di Indonesia. Itu contohnya. Terus bisa juga untuk pedal shift. Kita butuh nggak sih pakai pedal shift? Karena pedal shift ini
rata-rata orang sekedar kayak, oh ada pedal shift, nyoba sekali 2 kali, sehari 2 hari, pas baru punya mobilnya. Tapi setelah itu, besok-besok dan besoknya lagi sampai tahun-tahun depan, ya udah pakai otomatiknya aja. Bahkan kayak gue sendiri misalnya pengalaman pribadi yang istilahnya emang seneng dengan balap, gue pun tetap pas hariannya ya akan pakai maticnya aja. Jarang banget kita pakai pedal shiftnya kecuali misalnya emang pas kebutuhan lagi perjalanan keluar kota. Dan selain itu teman-teman pastinya beberapa fitur lain lagi yang emang kita mesti telaah lagi butuh apa enggak. Dan itu semoga bisa menjadi satu konsiderasi ya untuk dapat varian yang lebih tepat. Yang kedua, gue akan ngebahas tentang kebutuhan tenaga. Sebenarnya ngelanjutin juga dari yang tadi teman-teman, pas gue bilang mesin yang ada di varian Dakar itu 4N15, 2400 cc, tenaganya 181 PS, torsinya sekitar 430 Nm. Ini nggak ada bedanya sama yang sebelum facelift. Jadi sebenarnya yang pengen lebih gue angkat sebenarnya adalah kebutuhan kita untuk sehari-hari berbanding dengan tenaga yang kita punya di mobil. Kalau gue bilang tadi, selain yang varian di Dakar pakai mesin 4N15, yang di bawahnya Exit pakai mesin yang 4D56 2500, tapi dia tenaganya sekitar 136 PS. Itu juga bisa menjadi satu bahan pertimbangan teman-teman buat yang emang nggak butuh tenaga dari varian Dakar ini. Jadi kalau ngomongin varian yang Dakar, emang ini boleh dianggap sebagai salah satu juga istilahnya raja jalanannya ya buat SUV diesel yang leather frame di Indonesia. Ya emang bukan yang paling tinggi, masih ada yang lebih tinggi kayak misalnya Nissan Terra, tapi karena yang mayoritas ada di jalanan tuh Pajero Sport, ya ini bisa dianggap juga sebagai raja jalanan. Tapi teman-teman, gimana kalau buat kebutuhan off-road? Atau jangan mikir off-road ya, kebutuhan zaman sekarang yang banyak orang lakuin yaitu road trip, overland, camping, pokoknya kita liburan sama keluarga ke alam bebas. Nah, kalau kita nyetir dalam kondisi medan-medan off-road gitu, torsi itu sangat dibutuhkan. Torsinya emang gede, poros 30 Nm. Tapi karakter dari mesin ini, dia itu untuk dapat tenaga optimalnya membutuhkan RPM yang lebih tinggi ketimbang kayak kompetitornya seperti misalnya di mesin Toyota Fortuner. Kalau Toyota Fortuner anggap aja nih, ambil contoh, dia itu untuk dapat torsi maksimalnya di RPM-nya 1800. Sementara kalau di mesin Pajero Sport yang Dakar ini, dia maksimalnya dapatnya di 2500. Jadi butuh RPM yang lebih tinggi. Nah, itu emang plus minus semua, tapi pada intinya karakter dari mesin di Pajero Sport Dakar ini, kita mainin RPM-nya harus lebih tinggi supaya tenaganya juga maksimal. Itu berarti kalau misalnya kita off-road yang modelnya lebih nyantai-nyantai, kita harus bisa untuk sedikit lebih neken pedal gas lebih dalam lagi. Ya bahasa simpelnya kurang lebih seperti gitu. Tapi yang pasti, walaupun nggak ada perubahan di sisi mesinnya ini, tapi tetap menjadi salah satu yang tenaganya paling tinggi di antara beberapa kompetitor lainnya. Yang ketiga teman-teman, kita akan ngebahas tentang karakteristik dari suspensi. Kalau kita ngomongin karakter suspensinya seperti gimana, kita akan melihat dulu spesifikasi dari suspensinya ya. Jadi sebenarnya untuk suspensi itu dia nggak ada perubahan. Modelnya tetap double wishbone untuk yang depan, yang belakangnya tetap solid axle multilink. Dia karakternya, kalau di Mitsubishi ini mau di Pajero Sport atau di Hilux, kurang lebih karakternya seperti sedan-sedan Mitsubishi. Jadi misalnya kayak Lancer Evo pun stylenya seperti ini teman-teman. Dia itu upper armnya lebih rendah posisinya ketimbang kayak misalnya yang ada di kompetitor lain yang dia itu posisinya agak lebih ke atas, yang lebih mencirikan sebuah truk ya atau truk ya di Amerika sana. Sementara kalau misalnya yang ada di mobil Pajero Sport ini, dia seperti karakter di mobil sedan. Sebenarnya kalau kita ngomong yang sekarang ini teman-teman, dia itu di brosurnya emang nggak ada perubahan secara suspensi, tapi yang gua rasain perbedaannya adanya di spring rate atau dari tingkat kekerasan per keongnya ini, baik yang di depan maupun yang di bagian belakang. Nah sekarang kalau kita ngomong karakter dari suspensinya, orang suka pada nanya kenapa kayak Pajero Sport atau sejenisnya itu misalnya Fortuner itu limbung. Itu karena salah satu faktornya yaitu dia menggunakan body on frame atau leather frame. Seperti kita ketahuin, leather frame itu karakternya dia emang lebih kuat,
lebih bandel, lebih bisa diajak kerja keras, tapi dia kalah sama monocoque-nya itu di kenyamanannya. Jadi kita emang kenyamanannya itu agak kadang-kadang susah buat nyainginnya. Kenapa? Karena kalau misalnya leather frame ini ya, kayak misalnya gue coba ambil contoh di bagian belakang, ini dia leather frame, dia itu posisinya itu cukup tinggi. Jadi kalau kita ngomong ini roda di sini, leather frame itu posisinya hampir sejajar sama bagian atas bannya. Itu berarti dia center of gravity-nya ya, dia itu lebih, kalau orang bilang ya, lebih goyang ya, lebih limbung. Karena titik beratnya itu cukup tinggi. Dan kalau karakter leather frame gini teman-teman, dia itu di bagian lantainya semua, dia itu kurang lebih jadi lebih naik. Dan karena lebih naik, ya balik lagi, bobotnya itu semakin tinggi. Satu hal lagi, kalau kita ngomong stabilitasnya kok nggak seenak yang SUV crossover, karena dia itu pakai solid axle teman-teman. Dimana solid axle ini emang stabilitasnya dia emang nggak bisa seenak yang udah pakai independen ya, atau yang pakai sayap. Tapi emang kelebihan solid axle, dia lebih kuat. Nggak cuma ngomong untuk off-road, tapi ya kita ngomong buat kerja emang lebih bandel. Nah, itu sebenarnya baru satu faktor teman-teman. Kalau kita ngomongin apa yang membuat seperti Pajero Sport ini limbung rasanya. Tapi gue akan bahas lebih detail menjadi satu video untuk itu. Tapi hal utamanya itu dia kayak gue bilang tadi, yaitu karena dia model sasisnya itu yang leather frame. Yang keempat teman-teman, gue akan ngebahas tentang modifikasi ban dan velg. Ini kalau yang standarnya velgnya seperti ini, di yang varian Dakar Ultimate ya. Dia desainnya udah lebih baru lagi, tapi dia tetap sama-sama two-tone ya. Kayak Dakar sebelumnya, dia modelnya itu two-tone. Nah, ini ringnya 18 inch teman-teman. Jadi dia itu dibalut sama aslinya velg ukuran 265 R18. Yang ada di mobil ini emang udah bukan standarnya ya, udah diganti BFG AT. Karena ini adalah unit Pajero Sport punya kawan gua dari komunitas JB74 ya, atau Jimny baru, milik dari Om Anang. Dan Om Anang emang memberikan kesempatan untuk gua bisa mereview sambil juga nanti test drive ya sore ini. Nah, ukurannya teman-teman, ini udah lebih besar dari standarnya. Dari 265 ini pakai 275. Kalau pakai 275 ini emang dia masih aman. Maksudnya masih bisa masuk ke dalam, dan kalau dia main naik turun dia nggak mentok. Dan ini juga menjadi pertanyaan banyak teman-teman mengenai pasang ban yang lebih besar lalu juga ninggiin. Saran dari gua adalah memang kalau kita mau ninggiin itu, kita baiknya suspensi lift. Jadi yang ditinggiin itu suspensinya, bukan diganjel. Jadi suspensinya mainnya lebih panjang. Karena kalau misalnya kita cuma ngeganjel per misalnya, dia itu kurang lebih suspensinya mainnya tetap sama kayak standar, nggak lebih panjang. Dan kalau diganjel, dia efek untuk limbungnya itu atau body rollnya itu lebih berasa lagi ketimbang kalau kita suspensinya diganti yang emang lebih tinggi dan lebih keras lagi. Itu dia kenapa gue saraninnya itu bukan body lift, tapi suspension lift. Dan maksimalnya itu yang gue rekomendasi adalah 2 inci atau 5 cm. Oke, assalamualaikum. Sekarang buat yang kelima, kita akan ngebahas tentang potensi sistem 4WD. Jadi sistem 4WD-nya di Pajero Sport ini menggunakan yang namanya Super Select 4WD2. Super Select 4WD2 ini ada di Pajero Sport Dakar 4x4 dan juga Triton yang Ultimate. Dia itu sebenarnya yang spesial teman-teman, adanya yang namanya 4H ini. Jadi bukan di yang 4H LC, bukan di yang 4L LC. Karena kalau yang ada LC-nya ini sebenarnya sama dengan 4H atau 4L yang ada di mobil 4x4 lainnya. Justru yang 4H ini adalah 4H full time. Seperti kita ketahuin, kalau 4H itu biasanya nggak bisa dipakai di aspal. Jadi khusus kalau kita pakai di medan off-road. Tapi yang ada di Super Select 4WD2 ini, yaitu 4H yang polos, ini bisa kita pakai 4H-nya pas kita ada di medan on-road ya. Misalnya kita ada di aspal atau di beton misalnya. Jadi pilihannya itu semakin beragam teman-teman. Apalagi ditambah ada yang namanya off-road mode. Jadi kita bisa memilih kita berkendara off-road di medan misalnya
tanah, lumpur, pasir, bebatuan, salju kalau ada di Indonesia. Jadi buat pengendara yang mungkin nggak terlalu fasih untuk off-road itu kayak gimana, istilahnya selahnya, itu udah jadi bahan pikirannya si Super Celeng 4WD2 ini. Jadi biasanya teman-teman, kalau kita nyetir di aspal, kita yang mungkin udah biasa ya, hari-hari kita udah tahu selahnya. Tapi kalau kita nggak terbiasa nyetir di pasir misalnya, kita nggak tahu ngegasnya tuh kayak gimana, timing remnya, terus kalau misalnya di lumpur kayak gimana, itu terbantukan banget dengan adanya si off-road mode ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih teman-teman, hal-hal yang menurut gue menarik dibahas di Pajero Sport terbaru ini. Sebelum kita berpamitan, gue pengen test drive dulu dan gue akan melakukan off-road di sekitaran danau sini. Oke, kita cobain sekarang. Ya teman-teman, jadi kalau ngomongin untuk gimana rasanya pakai Pajero Sport yang terbaru, sebenarnya itu secara overallnya nggak terlalu berbeda jauh sama yang sebelum facelift. Kenapa nggak terlalu beda jauh? Karena kayak gue bilang tadi, mesinnya itu sama. Tapi kenapa nggak gue bilang juga persis sama? Karena itu dia, gue bilang spring rate-nya atau tingkat kekerasan pedal menurut gue sedikit berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kalau kita ngelawatin permukaan-permukaan yang lebih nggak rata, apalagi yang ada bebatuannya kayak gini, menurut gua ada sedikit peningkatannya. Nah, tapi jangan lupa juga teman-teman, kalau kita ngomongin tekanan angin di off-road, ini juga harus dikurangin dan nggak bisa dipukul rata kayak tekanan angin ban pas lagi di harian ya atau jalan raya. Biasanya kita pakai 30 PSI ke atas, tapi kalau misalnya kita lagi off-road gini, kalau treknya full kering aja, kita bisa taruh di 25 PSI. Kalau misalnya udah sampai yang ada becek-beceknya, itu di 22 PSI oke. Kalau yang udah lebih demek lagi, lebih berlumpur lagi, itu 20 PSI ke bawah. Tapi jangan lupa juga teman-teman, kalau misalnya kita pakai mobil yang masih pakai apa istilahnya velg standar, itu kan dia nggak ada bead lock-nya. Jadi kita masih hati-hati sama yang namanya tekanan angin ban, supaya dia jangan sampai yang namanya ban itu kelepas dari velg gara-gara tekanan anginnya terlalu rendah. Nah ini depan sini gue pengen lihat. Nah ini depan sini gue lotin lagi kubangannya. Wah, full batu bawahnya semua. Nah lanjut lagi bahas suspensi teman-teman. Jadi suspensi di Pajero Sport atau di Fortuner itu emang buat gua pribadi itu ya 11-12 lah ya. Sistemnya, konstruksinya sama dan sama-sama leather frame, tapi emang yang ngebedain adalah kalau di bagian belakangnya Fortuner itu dia pakai multi-linknya lebih banyak, sementara kalau di Pajero Sport dia multi-linknya itu yang 3 link atau 3 link lebih tepatnya dibilangnya. Travel suspensinya atau gerak mainnya emang nggak sebanyak di Fortuner, tapi di satu sisi emang dia itu lebih ringkas konstruksinya dan ya sebenarnya boleh dibilang juga lebih mengutamakan untuk di jalan rayanya ya. Oh tunggu sebentar, ini di sini ada sapi, bukan sapi ya, kerbau. Wah semua pada ngeliatin ke gue lagi. Berarti mau nggak mau gue emang harus balik arah kali ya. Ini nggak tahu kenapa tiap kali gue pakai Mitsubishi mau itu pakai Pajero Sport kayak sekarang atau pakai Triton, selalu seneng banget disamperin sama yang namanya sapi atau kerbau. Udah berapa kali pengalaman. Ini dia teman-teman, pada kesini semua nih sapinya. Kerbau ya, kayaknya kerbau ya yang ada di depan gua ya. Jadi kita masih balik arah. Sampai-sampai kalau temen tahu yang ada di BSD tempat biasa gua off-road, itu sapinya gua kasih nama Super Celeng. Karena gue berapa kali pakai mobil Triton ya, khususnya Triton malah dia camperin dan ngejilat mobilnya. Bahkan waktu itu gue lagi nge-review, sampai-sampai Tritonnya datang dan dengan santainya dia ngejilat bagian depan mobilnya. Kita balik arah sambil kita lanjutin ya obrolannya ya. Sorry kalau agak sedikit keganggu fokusnya.
Nah lanjut teman-teman, kalau kita ngobrolin untuk handlingnya, saya menurut gua antara Pajero Sport dengan kompetitornya itu handlingnya sebenarnya ya beda-beda tipis ya. Misalnya sama Fortuner, sama-sama masih pakai leather frame, suspensinya depan double wishbone, belakangnya gardan solid dengan multilink. Walaupun multilinknya beda ya jumlahnya, tapi karakternya kurang lebih hampir sama. Buat orang yang pakai di jalan raya itu kebanyakan mengeluhnya adalah limbung. Sementara kalau untuk bantingannya plus minus juga. Maksudnya plus minus itu bergantung juga ya gaya mengemudinya. Kalau kayak orang yang suka ketemu jalanan yang kasar, berlobang, dia agak lebih ngehajar, malah jatuhnya lebih enak sih sebenarnya, karena emang lebih didesain suspensinya itu compression rate-nya atau tingkat kekerasannya kalau lagi neken itu buat pasnya itu kalau istilahnya dihajar. Tapi kalau kita bawa pelan, ngelewatin jalanan kayak berlubang gitu, malah emang agak sedikit stiff ya. Nah ini sekarang gue pengen lewatin lagi lumpur yang tadi teman-teman. Dan sekarang gue ini sebenarnya kalau ngomongin untuk off-road mode-nya itu gue style-nya di gravel. Berarti itu untuk lebih ke yang tanah dan bebatuan kerikil. Jadi kalau buat tanah kering lah. Enaknya off-road mode teman-teman yang ada di Pajero Sport gini, lebih bisa ngakomodir para penggunanya yang nggak fasih untuk off-road, supaya nggak keder, supaya dia nggak kayak kebingungan ya, kira-kira ini mesti cara ngelewatinnya gimana. Sementara kalau kita tahu di Fortuner itu ada loker belakang. Loker belakang itu emang lebih sakti, tapi lebih diperuntukkan untuk orang lebih paham kapan pakainya, kapan nggak pakainya. Sementara kalau misalnya di Pajero Sport gini ya, atau misalnya di Triton yang Ultimate, dia itu pakai LSD. LSD-nya itu hybrid teman-teman. Jadi sebenarnya dia diatur secara elektronik. Kelebihannya apa? Kalau LSD kayak di Pajero Sport atau di Triton Ultimate, biar komputer dari si mobil yang ngatur mana bagian dari ban yang butuh traksi lebih, mana yang harus dikurangin putaran bannya, itu biar mereka yang ngatur. Jadi kalau buat kita yang nggak paham, kita ya nggak usah terlalu pusing. Tapi kekurangannya, kalau kita ketemu off-road yang lebih berat lagi, kita bakal sedikit kesusahan namanya LSD secara elektronik itu. Karena dia punya limitasi di medan-medan yang lebih berat, dia akan mulai menunjukkan kekurangannya. Jadi kayak istilahnya udah nggak optimal lagi ya untuk ngebaca dan membagi putaran rodanya gitu. Itu dia kalau misalnya off-road yang lebih berat, kita membutuhkan sistemnya itu yang diff lock ya, atau yang locker. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya hampir sama antara Pajero Sport dan Fortuner, dengan gua ngebandinginnya Triton dan Hilux. Dimana kalau yang Pajero Sport atau Triton ini bisa lebih ramah untuk kebanyakan kalangan, terutama kalangan yang bukan emang hari-harinya terbiasa dengan off-road. Oke, gue pengen coba lagi buat berakselerasi di sini. Oke. Nah, giliran gue hajar kayak gini teman-teman, ini baru nih lebih berasa yang namanya suspensinya, jadi sesuai apa yang istilahnya dibikin oleh Mitsubishi. Karena kalau yang gue rasain kalau di medan on road, di aspal kita bawanya pelan gitu, aduh rasanya kayak jeduk, kayaknya keras banget gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah selesai sudah kita buat review kali ini. Semoga juga videonya bisa bermanfaat. Tapi buat teman-teman yang mungkin masih penasaran juga gimana kemampuan lebih jauhnya, apalagi kalau dibandingkan sama Fortuner misalnya, nanti insya Allah kita akan bikinin video komparasinya antara Pajero Sport 4x4 dan juga Fortuner 4x4. Yang pasti teman-teman, sejauh ini menurut gua, buat para penggunanya yang nggak terlalu fasih atau masih tergolong pemula untuk nyetir medan off-road, memang sejauh ini yang gue lihat paling cocok itu di Pajero Sport. Kenapa? Kayak gue bilang tadi, dia memiliki fitur yang sangat memudahkan untuk orang-orang yang masih awam, supaya dia nyetir medan off-roadnya bisa lebih tenang, lebih enjoy, dan lebih aman pastinya. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Gue sebenarnya mau lanjutin off-road lagi sambil kita nikmatin indahnya pemandangan alam di Jawa Barat ini, tepatnya di Jatiluhur nih gue hari ini. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum.